Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita bertemu dengan Pak Kiai Ahmad Ghazali dan saat ini kita sudah berada di Hari Raya Idul Fitri. Duduk sendiri di pinggir meja, makan ketupat sama ikan patin. Amin. Idul Fitri alhamdulillah sudah tiba. Mohon maaf lahir batin. Amin. Tapi sekarang saya nggak sendiri lagi, berdua dengan beliau, dengan guru kita ini yang sangat luar biasa. Masya Allah. Yang mana sebelumnya telah menerangkan tentang masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Dan pada saat ini akan kita bahas sedikit yaitu tentang perjanjian mungkin ya antara akal, nafsu, dan nanti kita simak bagaimana penjelasannya dan ini sangat luar biasa. Yuk kita simak sama-sama. Silakan Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di hari ini, hari yang ceria, saya ketemu Bapak Kiai Ustadz Masya Allah. Sarin. Ya, Masya Allah. Ini pengurus DKM Masjid Al-Mu'min. Masya Allah. Badannya gede. Masya Allah. Orang yang badannya gede, pikirannya sehat. Kan gitu. Amalnya banyak. Mudah-mudahan. Amin. Kan gitu. Memang pernah saya sampaikan bicara-bicara sama Pak Ustadz Sarin tentang masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Dan juga pernah saya sampaikan tentang sifat Ramadan. Karena di dalam diri manusia itu ada yang membawa atau Allah ciptakan di dalam diri manusia dua sifat. Yang pertama, sifat-sifat manusia itu mempunyai kelebihan akal. Yang kedua, sifat manusia bahkan melebihi dari binatang, yaitu nafsu. Jadi antara akal dan nafsu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal. Kalau kan dalam Al-Quran dikatakan fi ahsani takwim, diciptakan Allah SWT bentuk makhluk yang sangat lengkap. Masya Allah. Ya. Karena punya akal. Allah ciptakan akal, kemudian akal ditanya kepada Allah SWT, hai akal, berpalinglah engkau kepadaku. Akal itu berpaling pada Allah SWT. Begitu akal berpaling, Allah berkata kepada akal, hai akal, siapakah engkau, siapa aku? Akal berkata, aku adalah hamba yang dhaif, yang lemah. Kan gitu. Engkau adalah Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hai akal, ketahuilah. Kan gitu. Ketahuilah, tidak ada makhluk yang semulia selain engkau. Masya Allah. Tidak ada makhluk yang paling mulia selain engkau. Akal itu ya. Maka dalam pandangan agama dikatakan adinu aklu ladina liman la aqlalahu. Agama itu akal. Orang yang beragama Pasti berakal. Masya Allah. Kenapa? Orang yang beragama pasti berakal karena dia tahu ini dilarang, ini boleh, ini jangan didekati, ini boleh. kan gitu. Ya. Ini harus dijauhi. Karena akal dikatakan al-aqlu nurun fi qalbi yufariqu bihi bainal haqi wal batil. Kan itu. Akal itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalau orang yang mengaku berakal, tapi dia tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, berarti akalnya stres, kurang. Akal stres. Akalnya kurang sehat.
Kan gitu. Akalnya sering dikatakan akal sehat. akal sehat, akalnya kurang sehat. Gitu. Kena virus apa? Kan gitu. Itu akalnya kurang sehat. Nah, kemudian Allah ciptakan nafsu. Nah, tadi belum dibahas nafsu. Allah ciptakan nafsu. Allah berkata kepada nafsu, hai nafsu, berpalinglah engkau kepadaku. Nafsu tidak berpaling. Waduh, sombongnya tuh nafsu. Lawan dah gitu ya, bahasa kitanya ya. Kemudian nafsu dimasukkan ke neraka selama 100 tahun. 100 tahun di dalam neraka. Di dalam neraka. Setelah 100 tahun nafsu itu dimasukkan ke neraka kemudian Allah angkat kembali. Begitu Allah angkat kembali, Allah berkata kepada nafsu yang kedua, hai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu berkata, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Sombong nih aneh biasa ya. Maka Allah masukkan lagi nafsu itu ke neraka jahim selama 100 tahun. Setelah digodok 100 tahun, nafsu diangkat. Baru nafsu berkata, aku adalah hamba, engkau adalah Tuhan. Begitulah. Kalau manusia tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, berarti akalnya kena virus. Kena virus, bermasalah. Kena virus nafsu. Kan gitu. Kan gitu. Kena virus nafsu. Jadi, manusia yang mulia yang bisa mempertahankan akal yang baik. Kalau sudah akal yang baik, walaupun ilmunya minus, dia gunakan, dia jaga. Walaupun ilmunya minus, pengetahuannya minus, itu akhlak, itu jatuhnya. Maka dikatakan inna min ahyarikum ahsanukum hulukan. Sungguh di antara orang yang terbaik dari kalian yang terbaik akhlak. Gelarnya bagus, ya, penampilannya keren, ya, hartanya kan gitu. Tapi akhlaknya bejat, tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, sombong, kan gitu. Itu lebih hina daripada binatang. Kan saya katakan belum lama, belum lama apa saya katakan, cacing aja masih busuk, masih manfaat ya. Masih manfaat. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, baik bagi manusia yang manfaat buat manusia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, cintai penduduk yang ada di bumi, maka engkau akan dicintai penduduk yang ada di langit. Akalnya sempurna, gelarnya bukan main, hartanya berlimpah. Tetapi satu sama lain saling cakar. Yang harusnya umat Islam, saya katakan tadi, walaupun ilmunya minus, ya kan gitu, ilmunya minus, akalnya tapi sempurna, akhlaknya baik tuh. Ini kan kita kagak. Ini zaman ini Masya Allah, orang berakal banyak. Pinter, tapi ngakal-ngakalin. Kenapa? Akalnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang seharusnya akal itu mengendalikan hawa nafsu. Jadi adinu aklu ladina liman. Akal tuh agama. Al aklu nuram fi qalbi yufariqu bihi bainal haqi wal batil. Ini enggak baik, ini baik, ini boleh. Bisa membedakan. Tuh, bisa. Nah, sekarang kalau kita lihat, Masya Allah, Islam sama Islam. Kenapa? Yang harusnya Islam itu saling menyatukan di antara umat Islam nih. Ya, kalau ada perselisihan, kita damaikan, kita selesai. Ini kagak, kita saling meruntuhkan di antara kita. Kan gitu. Yang seharusnya kita lihat umat Islam kurang baik, kita selalu mengajak kebaikan umat Islam. Ini kagak. Ini kita saling mengejek di antara kita. Tuh. Pinter, berakal,
tapi akalnya dikendalikan oleh hawa nafsu, saling mengejek di antara kita. Padahal larangannya jelas di Al-Quran itu ya. Iya. Yang harusnya umat olok-olok ya. Yang harusnya umat Islam kita saling merangkul di antara kita. Penuh kasih sayang. Ini kita saling memukul di antara kita. Saling membenci. Ini Masya Allah, luar biasa. Kita ini saling nasihat menasehati kalau ada kesalahan, bukan saling sakit menyakiti di antara kita. Gelarnya banyak, gelarnya bukan main, kan gitu. Sampai profesor sekalipun, tapi tadi saling sakit menyakiti di antara kita, saling meruntuhkan, saling mengejek, saling memukul. Yang harusnya kita harus bersifat sabar dalam menghadapi segala sesuatu, baik interaksi, berkomunikasi sesama manusia, apalagi sesama muslim. Kita harus sabar di antara kita. Kalau satu sama lain kita sabar, nih kita kan kagak saling menghajar di antara kita. Yang harusnya kesabaran itu kita jaga, nih kita saling menghajar. Tuh. Maka sebetulnya Islam kalau diamalkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan dunia akhirat kita aman. Amin. Ini kadang-kadang ngaku di sana teriak Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Jadi masing-masing punya, kan gitu. Iya. Sini Allahu Akbar, di sini teriak Allahu Akbar. Tengah-tengah bingung ya. Jadi pengertiannya begini, kalau pengertian saya, Allahu Akbar, gua yang besar, bukan Allah, yang besar, ya? Bukan Allah yang besar, gua yang besar. Yang besar apa? Nafsunya, bukan Allahnya. Kalau dia mengatakan Allah Maha Besar, dia malu, dia nggak punya kebesaran. Allah Maha Besar, berarti gua yang Maha Besar. Di sini Allahu Akbar, gua yang Maha Besar. Kalau dia ingat Allah yang Maha Besar, perseteruan tidak ada. Perseteruan tidak ada. Ya kan gitu, karena nafsunya yang besar tuh. Cuma Allahu Akbar, padahal nafsunya yang besar. Padahal nafsunya ya. Padahal nafsunya. Tapi kelihatannya kita ya. Oh, kelihatannya kan dia. Kan dia. Ya. Kalau dia ngakuin itu Allah Maha Besar, dia malu. Kenapa lu ribut kok di sini maha besar Allah, sini Maha Besar? Berarti nafsunya yang besar. Dia malu. Kan gitu. Maka dikatakan Islam itu peace love in the world, cinta damai. Satu sama lain saling sayang menyayangi, bukan saling menyaingi di antara kita. Ini kan kita saling menyaingi. Oh, gue pegangannya ini, gue ini, dia ini. Akhirnya ribut. Yang harusnya kita saling damaikan, peace love in the world. Ini enggak. Oh, ini kan cuma dunia, permainan dunia. Kita ribut di antara kita. Kan gitu. Yang harusnya kita saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Maka kalau hidup itu, apalagi agama itu kalau kita mengkaji, ya akhirnya kita tahu diri. Kalau kita udah tahu diri, kita siap dinasehati. Kalau kita udah siap dinasehati, jiwa kita rendah hati. Kalau jiwa kita sudah rendah hati, yang ada kita saling sayang menyayangi. Kalau sudah saling sayang menyayangi, dia sambungkan tuh sifat silaturahmi. Ya. Kalau dia sudah sambungkan sifat silaturahmi, dia saling memberi, saling mengasihi. Kalau satu sama lain saling nasihati. Kalau saling sayang menyayangi, saling memberi, inilah yang diajarkan sifat-sifat Islami. Ya gitu. Kalau sudah mempunyai jiwa sifat Islami, itu abadi. Walaupun dia mati. Masya Allah. Kenapa? Begitu dia mati, Allah mencintai. Masya Allah. Kalau Allah sudah mencintai, Rasul mensafaati,
Rasul mensyafaati, Allah menyayangi. Kalau Allah sudah menyayangi, dimasuki ke surgawi. Ini kalau kita lihat fenomena yang ada, ini banyak orang tiap malam, tiap minggu, tiap malam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan kan gitu, bikin pengajian, tapi sedikit mengkaji. Sedikit mengkaji. Kalau sudah sedikit mengkaji, akhirnya dia nggak tahu diri. Kalau manusia udah nggak tahu diri, yang ada merasa menang sendiri, benar sendiri. Kalau manusia sudah merasa benar sendiri, kagak mau dinasehati. Kalau manusia sudah nggak mau dinasehati, hidupnya ambisi. Kalau udah hidupnya ambisi, pengen dipuji. Kalau sudah pengen dipuji, itu merasa menang sendiri, benar sendiri. Kalau manusia sudah merasa benar sendiri, itu sifat-sifat setan nih, kan itu. Kalau sudah mempunyai jiwa sifat setan nih, itu yang ada saling membenci, saling membenci, saling mencaci, saling menyakiti, kan gitu. Kalau sudah saling menyakiti, saling membenci, pasti memutuskan silaturahmi. Kalau sudah memutuskan silaturahmi, pasti tidak ada jiwa saling sayang menyayangi. Yang ada jiwa saling membenci, saling menyakiti. Kalau sudah seperti itu, bukan jiwa Islami. Walaupun dia ngaku Islam, ya. Tapi akhlaknya jauh dari Islami. Sifat-sifat Islam tidak diamali. Kan gitu, yang diamali sifat-sifat syaitan, bukan sifat Islami, kan gitu. Kalau sudah mempunyai itu, dia lupa mati. Kalau dia sudah lupa mati, itu kan yang ada ambisi, arogansi, kan itu, pengen dipuji, menang sendiri, egoisme, kan gitu. Sampai mimi dah gitu. Sampai mimi, kan gitu. Kalau sudah seperti itu, Allah benci. Kan itu, Allah sangat membenci itu. Kalau Allah sudah membenci, begitu dia mati, Rasul tidak mensyafaati, dimasuki ke jahimi. Neraka jahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, satu, agar kita selalu mengkaji diri. Man arafa nafsa, faqad arafa Rabbah. Siapa yang tahu dirinya bahwa dirinya lemah, doib, nggak punya daya dan upaya, dia selalu bersyukur, tafakur pada Allah SWT. Kalau orang bersyukur, tafakur pada Allah, mudah-mudahan dia berendah di hadapan Allah, kan gitu, Allah akan angkat derajat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai, penjelasannya, penerangannya yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa Kiai. Amin. Mungkin saya sendiri, amin, ya, yang lain juga. Amin. Kayaknya baru nih kajian seperti ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan ketupat, amin, jangan lupa sama kuahnya. Amin. Amin. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan juga hikmah yang ada di dalamnya. Insya Allah. Amin. Demikianlah, sampai jumpa lagi nanti kita di program Ngareng Puun Jati. Amin. Ngaji bareng bersama Ustadz Pantun Harja Mukti. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya satu, yang penting tadi, sebaik-baik kita manusia, sejelek-jelek manusia, serusak-rusaknya manusia, jadilah kita orang yang manfaat untuk manusia. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.